Pas gue buka, assalamualaikum. Tuh gue langsung ngedenger suara kayak anak kecil rame bang. Tuh gue langsung ngeliat jelas nih, sosok gede hitam di belakang gue. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Ian di Horror Story. Pada video Horror Story kali ini, gua kedatangan narasumber yang mempunyai cerita horor. Menurutku ini cerita epic banget coy. Buat lu yang penasaran sama videonya, tonton video ini sampai habis. Buat lu yang belum subscribe channel ini, ayo buruan subscribe channel ini. Jangan lupa di share, di komen, di like, dan di pencet notifikasinya. Kita langsung aja ke narasumbernya. Coba bang. Bang, Sehat bang, kabar? Sehat bang. Coba bang, kenalin diri lu bang. Nama gue Aris bang. Aris. Dari Jakarta Selatan, Tanjung Barat. Makasih banyak bang dari Jakarta Selatan. Sama-sama, jauh-jauh Bang. sini. Dan gue denger lu juga punya channel YouTube ya bang? Ada bang. Boleh bang promosiin channel lu bang. YouTube gue di Republik Mistik. Oh, berarti temanya horor juga ya? Horor juga bang, cerita-cerita horor. Buat lu yang seneng dengerin cerita horor, buruan deh mampir ke channelnya Bang Aris. Tadi apa namanya bang? Republik Mistik. Republik Mistis. Nggak perlu lama-lama lagi, kita dengerin aja ceritanya. Sebelumnya gue makasih nih bang, Sama-sama. udah ngasih izin gue kesempatan buat berbagi cerita di channel Bang Ian. Jadi pengalaman ini gue alami pada tahun 2015. Pada saat itu posisi gue lagi nganggur, lagi nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba sore hari nih abang gue pulang kerja bawa selembaran pamflet lowongan kerja gitu kan. Pas sampai di rumah, nih lu coba ngelamar nih, kali rezeki lu, bingung gitu kan ya. Terus akhirnya ya udahlah, pasarannya gue coba kan, ya udah gue preparein. Nah, gue udah siapin semua CV-nya. Senin gue ngelamar nih bang. Senin gue ngelamar ke kantor itu. Kebetulan nggak jauh, Jakarta Timur ke selatan, Pasar Rebo dah. Pasar Rebo. Tempatnya Pasar Rebo. Tapi gue nggak bisa sebutin nama kantornya ya bang. Oke, bang. Siap. Senin gue ngelamar, gue sempat interview, ditanyain posisi, dijelasin posisi kerja gue, salary gue. Akhirnya udah selesai, gue disuruh tunggu telepon jawaban, ya kan. Kalau diterima gue ditelepon, dipanggil lagi. Ya udah gue pulang. Singkat cerita di hari Rabu, kalau nggak salah hari Rabu, gue ditelepon. Aris besok datang ya, kamu gini diterima, gini. Ya udah. Akhirnya gue datang. Nah, pas gue datang ini, gue ditanya lagi nih, mau mulainya sekarang bisa, besok juga nggak apa-apa, hari Kamis gitu kan. Cuma gue bilang, gimana bu, kalau enaknya besok aja gitu kan, karena kan gue belum persiapan juga kan. Nah akhirnya gue mulai aktif nih di hari Kamis. Di hari pertama kali gue datang, gue nggak ngalamin hal apa-apa nih bang. Karena kan gue ditugasin megang kunci. Jadi di situ OB-nya gue jelasin dulu nih bang. OB-nya ada dua, gue senior. Junior gue ada namanya Bang Samsul. Dia ditugasin untuk lantai 3 aja nih. Vakum karpet, kan di lantai 3 itu karpet. Jadi ditugasin dia vakum sama nganter dokumen, messenger lah ya. Nah, gue ditugasin datang lebih awal nih, megang kunci. Gue jalan dari rumah habis subuh lah ya. Habis subuh karena kan gue harus datang pagi banget, jam 6 lah ya. Minimal gue sampai di lokasi tempat kerja gue. Gue sampai di tempat kerja gue jam 6 pagi. Gue diperintah sama pimpinan gue tuh suruh turunin saklar kalau karyawan udah pada pulang. Akhirnya gue nyalain tuh, gue naikin saklarnya, gue buka rolling door, gue masuk. Gue nggak ngalamin apa-apa sih di hari pertamanya itu. Gue masih biasa aja, masih ngelakuin aktivitas nyapu, ngepel sampai lantai 2, lantai 3, sampai siang, sore. Gue nggak ngalamin apa-apa. Nah di hari keduanya nih bang, gue mulai diganggu nih. Di hari kedua pas gue sampai, buka pintu, gue nyalain saklar, gue buka pintu kantor. Kan gue biasanya tuh ngucapin salam ya. Pas gue buka, assalamualaikum. Tuh gue langsung ngedenger suara kayak anak kecil rame bang. Anak-anak kecil. Kayak seakan-akan nih dia kaget melihat gue atau pantulan cahaya lah ya. Kan gue ablakin pintu kan. Rame banget bang.
Tapi gue sama sekali nggak ngelihat bentuk fisiknya gitu ya, wujudnya. Gue langsung kaget. Apaan nih? Ya udah akhirnya gue memaksakan diri gue buat masuk. Gue bismillah lah, gue masuk, gue lepas jaket gue, helm gue taruh di locker. Nah kan di locker gue itu kan ada stok-stok galon yang baru nih ya. Baru. Nah pas gue lagi naruh jaket gue, nih galon ini nih kayak ada yang nyatuin bang. Wah, gue langsung merinding, kaget, gue merinding banget dah parah. Astagfirullahaladzim, apaan ini, gue bilang, gue pikir wah kacau nih, gue mikir ya udah, gue berani diri gue angkat lagi, gue bangunin lagi nih galonnya, gue beresin lagi di tempatnya itu kan. Udah, gue naik ke lantai 2, gue nyalain lampu lantai 2, lantai 3, gue turun lagi nih ke bawah. Gue mulai start nih di lantai 1, gue nyapu, gue ngepel. Nah, gue selintas nih, gue denger di lantai 2 ini kayak ada suara udah ada aktivitas, kayak ada orang jalan, duk, rame dah kayak gitu ya, seakan-akan ya. Padahal di situ posisinya kalau pagi-pagi gue doang sendiri, dan karyawan itu aktif pada datang jam 8. Wah, gue mikir, wah apaan ya? Udahlah, gue positive thinking aja, nggak gue pikir, nggak gue hirauin lah ya. Nyapu, ngepel, udah selesai di lantai pertama, gue naik nih ke atas lantai 2. Pas gue lagi ngebersihin meja-meja staff di ruangan staff itu kan, gue lagi ngelapin. Ini kan ada lemari kabinet ya, yang buat nyimpen dokumen arsip gitu kan. Itu kayak ada yang gedor bang. Dar. Wah, gue lihat jam. Wah, gue panik juga ngeliat jam, masih jam 6.15an dah ya kan. Dar. Wah, gue merinding tuh bang. Pikir udahlah. Gue tetap nyapu pas gue lagi ngepel nih. Jadi gue ceritain lagi, satu kantor ini satu payung 2 PT. Jadi bosnya 2, manajernya pun 2. Jadi pas gue lagi nyapu nih, di ruang manajer gue satu lagi nih deket pantry lantai 2, kayak ada benda jatuh nih bang. Wah, gue langsung mikir, gue hampirin lah ruangan manajer gue nih yang satu kan, PT yang satu ini, gue samperin ruangan manajer gue. Nah tuh gue langsung kayak merinding gimana bang, pas mau masuk ruangannya tuh. Gue pikir pas gue buka, wah gue merinding parah. Gue mencoba interaksi di situ, meskipun gue nggak paham apa-apa ya. Gue bilang gini sama dia, udah dong jangan gangguin gue, kan gue di sini niat gue nyari duit. Gue bilang gitu kan. Wah emang posisi gue merinding parah. Gue beraniin diri, gue beresin lagi buku-bukunya, gue letakin lagi di atas mejanya, gue tutup, gue lanjutin lagi kerja gue. Nah di ruangan manajer satu dan nempel sama ruangan staff ini, tuh mejanya kayak di ketok-ketok. Iya diketok. Wah, gue pikir, caw. Gue dorong nih, gue paksain banget dah, gue dorong, hilang. Tapi gue nggak merasa merinding apa-apa. Wah, cuma suara dong, biarin dah. Gue nyapu sampai ke lantai 3, gue bersihin. Gue sampai singkat ceritanya sih, gue ngalamin cuma hal itu aja ya. Siang, sore gue nggak ngalamin apa-apa sampai gue pulang, alhamdulillah. Nah di keesokan harinya nih, pokoknya setiap gue datang itu tuh pasti tuh yang namanya suara anak kecil. Wah jelas banget bang. Setiap gue buka pintu nih, assalamualaikum, gue langsung wah keren banget tuh, kayak kerumunan. Gimana sih kerumunan anak kecil? Wah gue tarik nafas. Wah kenapa nih, bekas apaan sih ini kantor? Gue bertanya-tanya di hati gue nih, sebenarnya ini kantor bekas apaan sih? Udah, gue nggak ambil pusing, gue masuk, gue taruh jaket, helm, gue nyalain lampu lantai 2, lantai 3 juga, gue turun lagi ke lantai 1, gue nyapu nih. Nah pas gue lagi nyapu nih, tuh toilet di lantai pertama tuh, lantai 1 di bawah tuh kayak ada yang banting bang. Wah, pintu toiletnya. Wah, gue langsung kaget. Wah campur aduk dah, udah gue keringetan, merinding. Ya posisinya gue sendiri, ya kan. Gue samperin pelan-pelan. Pas gue buka gini pintu toiletnya, ya nggak ada apa-apa. Udah, gue lanjutin lagi nyapu gue, ngepel. Gue naik ke lantai 2. Nah pas gue sampai di lantai 2, tuh bangku karyawan tuh ada 5 bangku. Tuh pada di bawah bang, geletak berserakan di bawah. Udah berantakan. Iya berantakan. Padahal tadi awal kan pas gue nyalin rapi di meja masing-masing, ketata gitu. Wah gue langsung merinding. Wah kok kayak gini banget ya. Udah gue bangunin lagi, gue diriin lagi tuh bangkunya kan. Gue diriin lagi. Udah gue nyapu.
pas gue lagi ngepel nih, gue lagi masih nyapu, tuh TV yang di ruang serat tuh nyala sendiri bang. Astagfirullahaladzim. Wah pas gue kaget kan ya, gue lagi nyapu, wah tiba-tiba langsung nyala gitu, wah astagfirullahaladzim, gue langsung cepet kayak gitu kan ya. Wah langsung gue sibuk nyari remote. Ya kalau dipikir-pikir ngapain sih di timer pagi-pagi kan, kalau pakai logika ya. Udah gue matiin, gue lanjut nih nyapu. Pas gue lagi ngepel tuh masih kedengeran lagi tuh ketukan dari lemari kabinet itu. Dak. Nah gue berpikir gini, kalau suara cicak kan nggak mungkin buat cicak hampir setiap pagi loh. Dak. Ah udahlah, gue nggak gugus, cuma merinding ada, merinding. Udah, singkat cerita udah selesai semua pekerjaan gue, sampai karyawan pada datang. Akhirnya di siang harinya nih, gue biasalah namanya gue OB kan ya, gue ditugasin buat beli makanan karyawan. Selesai, udahlah, pokoknya jam 2, kisaran jam 2 gue santai nih, duduk sama temen gue di ruangan bawah lantai pertama, ruang resepsionis. Di bangku panjang, jadi kalau gue gambarin nih, lobi utama, ruangan resepsionis, lorong itu disekat-sekat ruangan direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, lorong buat naik ke lantai 2. Nah tiba-tiba nih pandangan gue langsung fokus ke arah lorong nih bang. Lagi ngobrol, gue kok tiba-tiba langsung ngeliatin lorong kayak gini kan. Nah gue ngeliat tuh bang, jelas banget bang, asap keluar dari ruangan direktur keuangan gue. Keluar asap, gue masih fokus nih, gue nggak langsung colek temen gue kan, gue diem aja, temen gue sih ngoceh-ngoceh aja, gue masih fokusin, gue ngeliat itu gerakannya slow motion bang, tapi berbentuk asap panjang gitu, pelan, gue liatin, gue pandangin sampai ke atas, hilang. Langsung gue nyolek temen gue, dia ikut gue ke atas. Mau apa nih? Kita ke ruangan operator CCTV, gue bilang gitu, lu ngeliat apa? Udah ntar lu di atas aja dulu. Gue ke atas nih, gue ketok ini, isi pak Arif. Oh iya ada apa nih? Pak misi pak, maaf, gue bilang, mau kenapa? Ada apaan? Pak boleh dilihat nggak pak rekaman CCTV? Mau lihat apaan? Heboh itu bang, langsung booming gitu. Kamu lihat apa sih? Enggak pak, terakhir gue ceritain, lihat dulu pak, play dulu, gue bilang gitu. Akhirnya di play, bener bang, jelas banget tuh kelihatan, ketangkap kamera. Buat keluar asap, naik langsung ke atas. Tapi nggak berbentuk apa-apa, cuma asap doang gitu, panjang putih jelas banget. Nah terus akhirnya adu argumen dan ini ngobrol nih Riko sama Pak Arif ini ngomong gini, Rip kok ada juga ya dia tengah hari bolong gini nampakin gitu kan. Terus kata si Pak Arif, ya ada lah kok, kan dia kan kayak kita, aktivitas sama aja, mau siang mau malam lah. Gue aja sholat asar kasih unjuk bayangan di atas lantai 3. Nah gue bingung. Nah terus Pak Arif langsung ngomong gini gue, Riz anggap aja itu perkenalan. Gue bilang, Pak, kalau mau saya ceritain mah dari pertama saya kerja nih udah ada suara-suara, gue bilang gitu kan ya. Oh ya udah, ntar juga lu lihat lagi yang lain. Oh jangan dah, gue bilang gitu kan ya. Udah, singkat cerita, siang sampai sore gue nggak ngalamin apa-apa. Keesokan harinya, pokoknya setiap gue datang tuh bang, gue nggak tahu tuh asal usulnya tuh anak kecil gimana, apa tadinya itu tempat bekas apa. Selalu tuh, tapi baru masih suara-suaranya aja. Pas gua masuk tuh, udah pokoknya tuh. Jadi setiap lu datang nih lu disambut sama suara. Gua selalu disambut, bah. Asli, gua langsung disambut sama suara anak-anak kecil kayak gitu. Wah, tapi gua nggak sama sekali tuh. Kan kalau ada yang gua denger ceritanya, ada yang jejaknya lah gitu. Tapi gua sama sekali, gua perhatiin pas gua masuk, kagak ada jejaknya sama sekali. Nah kan kebetulan di ruangan bawah itu kan disiapin sound gitu ya. Nah gue biar ngilangin rasa takut nih, gue setel selawatan lah. Gue mikir kayaknya terancam nih, gue diteror nih. Gue setel lah selawatan, gue gedein biar gue tuh nyaman kan. Nah udah gue naik ke lantai 2, gue nyalain nih. Gue nyalain lantai 2, lantai 3, pas gue turun lagi, gue ngeberesin lantai 1, nyapu, ngepel. Gue naik nih ke lantai 2. Nah pas gue naik ke lantai 2, tuh lampu lantai 2 tuh mati bang, padam. Gue pikir gini lagi, lah kalau dipikir-pikir ya pakai logika ya, kalau mau mati apa turun ya saat lantai 1 sama lantai 3 mati juga dong. Cuma lantai 2 bang. Gue merinding, keringetan. Ya udah gue nyalain, tapi nyala lagi bang. Pas gue nyalain, nyala lagi. Udah gue bikin kopi dulu nih ke pantry. Gue bikin kopi kan, gue ngilangin rasa takut gue dulu kan. Gue bikin kopi,
Nah tuh gelas toples gula gue tuh kayak ada yang geser bang, seret, tapi sekejap gitu. Gue liat, wah gila, dalam hati gue, aduh. Gue langsung tarik nafas, gue bilang, yang penting lu dalam hati gue, yang penting lu nggak nunjukin, nggak nampakin dalam hati gue, nggak apa-apa lah kalau cuma begini-gini doang gitu kan ya. Gue beraniin diri, gue bersihin lagi nih lantai 2 sama lantai 3. Nah pas gue lihat lantai di ruangan staf karyawan lagi tuh bangku pada jatuh lagi bang. Wah gue bilang kenapa lagi nih, gue bilang ya Allah. Gue angkatin lagi, gue bangunin lagi bangku-bangkunya, gue lanjutin kerjaan gue vakum nih bang. Kan gue ditugasin vakum lantai 3 2 minggu sekali. Gue naik ke lantai 3 lah, gue vakum nih lantai 3. Pertama gue vakum tuh awal-awalnya nggak kenapa-kenapa, wajar-wajar aja. Gue vakum masih bisa, pas kedua kali nih ruangan yang satunya pas gue vakum tuh mesin vakum gue mati bang. Gue denger kayak ada tek, on off-nya tuh tek langsung gitu ya. Wah gue ngeliat ke mesin vakum gue, gue masih berpikir positif nih, oh mungkin konslet kabelnya. Gue liatin nih mesinnya, gue buka, normal-normal aja. Gue nyalain lagi lah. Gue nggak berpikir apa-apa, gue nggak berpikir aneh-aneh. Gue vakum lagi nih. Pas gue vakum tuh gue ngeliat jelas banget bang. Jadi colokan ke saklarnya itu tuh kayak ada yang narik gue bang, kenceng banget bang. Tek, gue ngeliat, gue langsung merinding. Langsung saat itu juga gue langsung merinding. Wah gue lihat udah, gue nggak pakai mikir panjang nih, gue langsung gulung kabel, gue rapiin, gue langsung turun ke bawah. Gue itu jelas banget gue ngeliat kabel tuh kayak tang. Wah gila, gue bilang gangguannya makin kacau nih, gue bilang. Akhirnya sampai itu siang hari ke sore hari gue nggak ngalamin apa-apa. Singkat cerita, gue sampai di tempat kerja gue lagi nih besok paginya. Pokoknya masih hal yang sama, tapi ini beda nih. Ketika gue sampai, gue buka pintu kantor gue kan, assalamualaikum. Terus suara anak kecilnya masih ada. Tapi dibarengin sama sosok kuntilanak. Astagfirullah. Jadi sosok kuntilanak itu kayak dia mau terbang ke atas tapi lambat. Jadi gue sempat ngeliat, wah gue ngeliat gas banget bang. Jadi pas suara anak kecil ini nih, dia berbarengan bang, kayak mau naik gitu, terbang. Wah, dalam hati gue nggak berani, gue ngerokok dulu, ngilangin rasa takut gue kan di depan. Gue ngerokok dulu, gue masuk nggak ya? Soalnya baru ini nih, nggak suara doang nih. Gue masuk nggak ya? Wah, nggak boleh kayak gini. Gue bilang, ini udah tugas gue ya kan, kewajiban gue. Bismillah lah, gue masukin, gue setel selawat ya kan. Gue kerja sampai gue selesai kerja, gue nggak ngalamin apa-apa. Pada akhirnya sore hari nih ada yang lembur, Pak Arif sama Pak Riko lembur nih. Riz, gue nanti malam lembur ya, lu nemenin gue dulu. Oh iya pak, siapa? Gitu kan. Nah singkat cerita maghrib Isya, gue sholat Isya nih di lantai 2. Pas gue lagi sholat Isya nih, ya mulanya sih prepare, gue wudu nggak ada apa-apa bang. Nah pas gue sholat nih mulai takbiratul ihram, Allah, tuh gue langsung ngeliat jelas nih sosok gede hitam di belakang gue. Karena kan gue langsung mantul tembok putih gitu kan ke belakang. Gue langsung nggak konsen bang, gue nggak ngeliat fokus ke sejadah nih. Gue langsung mandangin sambil baca. Tuh kayaknya gue ngerasa lama banget bacaan sholat gue juga ya. Gue ngeliat, ya Allah apa nih? Tapi nggak bentuk mata, nggak ada. Pokoknya hitamnya gede gitu, kayak raksasa gitu. Gue liat, wah apaan? Gue sampai bertanya-tanya terus, ini apa nih? Gue sampai tahiyat awal, tahiyat akhir, pas gue assalamualaikum nih, tuh nggak ada. Sosoknya langsung hilang. Tadinya pas gue sholat tuh ada terus. Pas gue liat nggak ada, gue nggak pakai zikir, gue nggak pakai doa, gue langsung turun ke bawah. Gue langsung bilang, Pak, apa yang lo lihat? Gue lihat, mau lu nggak apaan? Bayangan, gue udah bilang, lu udah masuk ke atas udah jam segini, dia ngomong gitu. Wah kagak dah, akhirnya gue takut aktivitas lagi tuh. Gue nggak mau aktivitas sampai udah nih, lu sini aja sampai gue pulang gitu kan. Udah akhirnya gue nungguin karyawan gue yang 2 itu selesai lembur kan, pulang, dia pulang, gue pulang. Keesokan paginya sama, pokoknya suara anak kecil itu udah jadi langganan bagi gue. Tuh nggak pernah nggak ada. Gue selalu disambut sama suara anak kecil. Gue pikir gue merah lah, udahlah.
udah biasa aja lah, yang penting lu nggak nampakin kan gitu kan ya. Gua lanjutin kerjaan gua, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga itu nggak ada apa-apa. Cuma direktur gue ini nelpon ke resepsionis gue pas gue lagi ngerokok di bawah di luar, nelpon nih ke resepsionis, ada Aris nggak gitu kan. Oh ada apa, sebentar gue dipanggil sama resepsionis namanya Mbak Rani kan. Apa? Ada apa Ran? Pak Bos nelpon mau ngomong sama lu gitu kan ya. Ya bos. Terus ini kan si Joni supir gue datangnya belum tahu nih, nggak tentu habis maghrib atau habis sisa. Katanya sih dia ada urusan, gue nggak tahu ada urusan apaan. Nanti lu tungguin gue ya. Kalau karyawan pada pulang lu jangan pulang. Oh ya bos. Gue bilang gitu kan. Udahlah singkat cerita jam 5 kan kalian pada cabut nih pulang. Maghrib, nah udah kan udah sepi. Ya gue tutup setengah nih rolling door. Gue kunci lah, takut ada yang masuk kan, orang-orang yang gak kita kenal. Nah gue ke atas nih, ngebersihin nih bekas pada ngopi karyawan kan, gelas-gelas karyawan. Gue cuci, nah gue denger nih direktur gue nih, bos gue nih manggil, Riz, naik Riz. Oh iya bos, siap gitu kan. Gue langsung ya bergegas lah, namanya bos kan manggil. Gue langsung gegas. Iya bos. Nah pas gue hampirin mau naik ke lantai 3 itu gue masih ngeliat apaan fisik wujud bos gue ini masih setengah untuk jalan ke ruangannya gitu. Gue pikir oh iya berarti tadi bos gue bener tuh gitu kan. Nah pas gue lama-lama gue naik, lah gue lihat bos gue lagi santai duduk nonton TV. Nah gue ketok nih, misi pak, oh iya masuk Riz, ada apa? Lah tadi bapak manggil saya. Gue bilang gitu, lah gue gak manggil lu Riz, gue dari tadi nonton TV. Dia ngomong gimana? Gue ngeliat raut wajah bos gue yang udah panik, ketakutan. Gue juga takut ya. Wah sama-sama takut kan ya. Gue gak manggil lu, gue dari tadi nonton TV aja Riz, beneran dah, sumpah kata dia. Tadi bapak manggil saya buat apaan saya naik nyamperin bapak kalau bukan bapak yang manggil. Udah, bos gue langsung, Riz pokoknya gue nungguin Joni ya, beresin tuh berkas-berkasnya kan, kertas-kertasnya Riz. Pokoknya gue nungguin Joni di bawah ya bareng sama lu ya, gue gak mau sendirian. Oh iya pak, gue sambil gue mikir gini, tadi siapa ya, sosok siapa yang gue lihat ya, gue sampai bertanya-tanya. Udah gue turun langsung. Sampai akhirnya supir bos gue ini datang nih si Joni, habis isya lah kata bos gue, Riz, gue balik lu balik. Bos gue kan masih muda lah ya, lalu Riz, gue balik lu balik ya. Iya pak, mau ngapain lagi pak, gue bilang gitu kan ya. Bos gue balik, gue pulang lah. Singkat cerita besoknya lagi nih di hari. Pokoknya ini gue lengkap ya. Kalau dibicara setiap hari, gue udah pasti tuh ngalamin ya anak-anak kecil kayak gitu kan, suara anak kecil. Keesokan harinya, pas gue nyampe nih, pas gue buka pintu, tuh masih tuh suara anak kecil dah pokoknya bang. Tuh nggak hilang. Gue sampai mikir gini, ini tempat bekas apaan sih sebenarnya gitu kan? Kok kayak gini? Karena jujur, gue baru ngalamin hal-hal mistis teror kayak gini tuh baru di kantor itu aja. Iya. Wah, udahlah. Gue mikir ya udah, gue nggak mikir apa-apa lagi. Gue naik ke lantai 2, gue nyapu, ngopel. Gue ke lantai 3. Nah, sampai pada akhirnya ada yang lembur lagi, karyawan. Enggak, itu posisinya hari Jumat. Kan gue mikir kan gue Sabtu Minggu libur nih, gue masuk Senin lagi. Terus kebetulan emang ada yang lembur. Nah gue mikir gini, oh buat ngeringanin pekerjaan gue nih di Senin, gue nyapu, gue mau bersihin lantai 2 nih. Gue naik ke lantai 2 bawa kongki sapu kan, gue nyapu. Nah tiba-tiba nih gue fokus, jadi nih pandangan gue lurus pantry lantai 2, tangga nih arah turun langsung pantry gitu kan ya. Pas gue lagi nyapu, gue ngeliat nih ada sosok karyawan bang, turun, tuk, gue tapi langsung masuk ke ruangan pantry. Dalam pantry, gue langsung manggil nih, Mas Momo, Mas, wah nggak ada jawaban. Hati gue berlawanan nih bang, samperin Riz, jangan. Wah gue lawan lah ya hati gue ya. Gue taruh kongki, gue hampirin nih pelan-pelan ke pantry. Pas ada deket pantry, pas gue nongol, lah nggak ada Mas Momonya. Iya, gue langsung merinding. Rasanya ini kepala gue berat banget bang, gede kayak seolah-olah ya. Wah, gue langsung panik, gue turun, gue nggak lanjutin lagi. Gue bilang sama Pak Arif, Pak, nggak tadi gue ngeliat Mas Momo. Lu ngeliat Mas Momo? Iya kan Mas Momo udah pulang. Tadi gue ngeliat Mas Momo. Iya udah, makanya gue bilang jangan, kalau udah malam tuh jangan ke atas. Dia ngomong gitu, udah di sini aja, tungguin gue kerja dah, tungguin kerjaan gue kelar nih, kita cabut gitu kan. Oh iya Pak,
Gue bilang gitu kan. Nah, singkat cerita gue cabut, besok paginya kan gue pada datang nih, pada datang lagi nih, booming nih. Wah semalam Aris ngeliat penampakan Mas Momo gitu kan ya. Ada Mas Momonya. Aris kemarin kamu nggak saya? Iya Mas. Mas semalam saya ngeliat Mas Momo. Wah kacau ya katanya. Pada cerita lah. Iya ya, bingung ya. Sebenarnya nih kantor bekas apaan ya gitu kan ya. Pada cerita. Nah terus si Rani ini resepsionis ngomong gini ya, iya Riz emang lu nggak pernah nyium ya di lantai 2 ya, kayak bau bunga-bunga kuburan, kembang dupa, bau dupa, kemenyan gitu kan. Enggak sih mbak, enggak sih Ran, gue bilang gitu ya. Terus ya si Arif ngomong gini, kalau gue sih sering, kalau gue sih pernah Riz, cuman jarang, dibilangin kadang-kadang. Cerita begitu, Ramel tuh ceritain, terus pada nanya, sebenarnya mana kantor bekas apaan sih ya, gitu kan, bertanya-tanya lah bang, ya kan. Udah selesai. Nah pas udah selesai kayak gitu, siangnya nih ada karyawan yang bawa anaknya nih, namanya Mbak Ana. Dia bawa anak. Cerita kan ke gue sebelumnya kan, iya Riz, Mbak bawa anak, iya Riz, nyokap gue lagi ada acara gitu, nggak ada yang jagain di rumah, jadi gue bawa gini-gini gitu kan. Nah, gue lagi nyuci piring nih di pantry kan, di lantai 2. Nah tiba-tiba nih anaknya keluar nih, gue lihat ya umuran 2-3 tahun lah, masih kayak grepe-grepe gini jalan nih, ngeram-ngeram gitu kan ya. Gue liatin lah anaknya ini aja nih. Nah udah nih pandangan gue ini kan ya, pas gue lihat lah anaknya udah mau turun ke lantai 1 kan, gue takutnya jatuh ya. Gue hampir tuh, gue lari buru-buru. Gue bawa lagi itu ke lantai ke ruangan emaknya kan. Mbak nih anaknya mbak, gue bilang gitu. Oh iya makasih Riz, emaknya masih fokus sama kerjaannya kan. Gue lanjutin lagi nyuci piring gue. Nah anaknya keluar lagi nih bang, karena kan ruangan emaknya itu deket banget sama pantry ya, mepet ya, nempel. Keluar lagi, tapi gue nggak fokus nih ngeliatin anak. Keluar pas gue agak ada. Nah pas gue liatin lagi, anaknya udah di lantai 3 bang. Kayak seneng banget gitu, kayak main lagi sama anak sama teman-temannya gitu. Gue langsung, gue merinding tuh, Anaknya sih ketawa-tawa aja, gue langsung mikir gini, wah pasti ngeliat nih namanya anak kecil masih polos kan ya. Langsung gue gendong, gue ke bawah, gue ke ruangan maknya, gue bilang, mbak ini anaknya mbak, oh iya makasih naik ke lantai 3, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak ceritain panjang lebar ya kan, gue cuma kayak gitu doang. Mbak ini anaknya mbak, oh iya makasih gitu. Yaudah sampai singkat cerita, siang kan hujan tuh, gue ciplakan sepatu lah ya. Gue ngepel nih. Pas gue ngepel di lorong itu kan, tiba-tiba nih pintu ruangan direktur operasional gue nih kebuka sendiri. Kan kalau itu kan dibuka kalau ada direktur gue doang ya, ini kebuka sendiri bang. Terus gue langsung kayak angin tuh kayak ngelewatin gue tuh, set dingin kayak gitu bang. Wah langsung gue taruh kan gagang pelan gue masuk, assalamualaikum. Emang merinding banget bang, pas gue liat bang, emang gak ada apa-apa ya, udahlah gue tutup lagi kan. Gue selesain ngepel gue sampai ke lantai 2, sampai ke siang harinya, sampai ke sore harinya gue gak ngalamin apa-apa. Nah akhirnya besoknya nih terjawab nih bang, suara anak kecil itu. Pas paginya gue sampai emang masih kedenger tuh suara-suara, pokoknya rame banget kayak gitu, kayak udah gue nggak biasa aja, gue nyapu, gue ngepel, gue sampai ke lantai 2, nah ada apa-apa, cuma emang masih kedengeran kayak ketukan iya di luar kabinet itu. Gue nggak biasa aja lah, gue kayak selalu udah terbiasa tuh. Udah sampai siang hari gue ngalamin apa-apa. Nah pas ya kisaran jam 2:30 lah, gue naik nih bang ke lantai 2. Gue mau ngambil apa gitu di pantry. Pas gue lagi naik, kayaknya nih gue kayak ada yang nyuruh ngeliat ke atas gitu kan ya, ke lantai 3 gitu kan ya. Pas gue lagi jalan, perasaan gue nih kayaknya pengen nengok gitu ya ke atas ya. Pas gue nengok, itu sore bang, tuh kayak ada anak kecil lagi megangan tiang-tiang tangga nih. Dia kayak ngelongokin gue gini nih. Tuh matanya tuh hitam. Anak kecil paling umurannya ya 2-3 tahun, masih kecil banget. Tapi ini hitam nih. Dia kayak ceria gitu, gimana sih anak-anak ceria gitu. Sambil megang tiang tangga gitu, dia ngelongokin gue nih. Astagfirullahaladzim, gue langsung jalan kan ya, ngelanjutin jalan gue kan ke depan. Nah gue penasaran nih, masih ada nggak ya? Gue samperin lagi, gue lihat udah nggak ada. Di saat itu gue merasa kayaknya gue kayaknya udah nggak sanggup dah ngelanjutin kerja gue lagi gitu kan ya.
Akhirnya gue curhat ke Pak Arif, Pak Riko, gue bilang, Pak, kayaknya gue nggak bisa ngelanjutin kerja lah. Lu ngapa lu gini ya? Iya Pak, kayaknya. Ya dulu izin aja ke manajer pada ini gitu kan. Ya udah. Akhirnya gue singkat cerita, gue izin nih ke manajer gue, Pak, saya mohon pamit Pak, gini saya mau resign. Nanya nih bos gue, emang apa alasannya? Gue ceritain lah begini. Bos gue ini udah nggak bisa ngelarang lah intinya. Ya udah kalau emang mau kamu kayak gitu, resign ya nggak apa-apa, resign kayak gitu aja sih bang. Selama gua 2 bulan itu. Jadi lu pernah nanya gitu sama temen-temen lu di sekitar di kantor itu kantor tuh sebenarnya bekas apa gitu? Udah. Nah mereka pun juga bertanya-tanya kan. Tapi nggak ada yang tahu nih itu kantor bekas apa. Nggak ada yang tahu. Cuman untuk kalau penampakan yang dialaminya tuh mungkin ceritanya atau versinya beda-beda kali ya. Nggak pada cerita lah. Tapi semua yang kerja di situ yang lu kenal pernah ngalamin hal mistis? Ngalamin semua, rata-rata ngalamin semuanya. Gila. Ini cerita epic banget coy. Makasih banyak Bang Aris sudah mampir ke channel gua. Siap. Dan sekali lagi gua ingetin buat kalian yang seneng dengerin cerita horor, kalian langsung aja mampir ke channelnya Bang Haris. Tadi apa Bang Haris? Republik Mistik. Republik Mistik. Banyak di situ cerita-cerita horor yang epic banget. Sekian aja horror story kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.